Salatul Tarawih di Al-Manar yang berbahagia. Ada satu perintah Allah yang sangat penting kita perhatikan dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ialah ajaran tentang ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat oleh satu agama, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mewujudkan ukhuwah ini, kita tidak bisa membatasi hanya di kalangan umat Islam di Indonesia saja, tetapi juga umat Islam di negara-negara yang lain. Mereka adalah sama sehati sekeyakinan dengan kita, dan karena itu ukhuwah Islamiyah menjadi sangat penting. Ukhuwah Islamiyah ini tidak hanya berfungsi untuk kemaslahatan umat saja, tetapi juga untuk kemaslahatan semua manusia. Karena dari situlah kita bergerak menebarkan rahmat, menebarkan salam atau kedamaian kepada seluruh umat manusia, dan itulah ajaran yang sangat penting kita yakini di dalam agama Islam ini. Jamaah sekalian, kita patut bersyukur bahwa baru-baru ini Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Sidang Umum PBB, telah menyatakan tanggal 15 Maret itu sebagai Hari Internasional untuk menghilangkan Islamofobia, untuk memerangi ketakutan terhadap Islam. Melihat Islam ini menjadi agama yang paling cepat berkembang, jumlah umat Islam sangat cepat berkembang, lebih daripada umat-umat yang lain, sehingga di beberapa negara mereka takut nanti jangan-jangan penduduk di sini didominasi oleh mayoritas umat Islam dan kemudian diberlakukan hukum Islam, syariat Islam. Kalau syariat Islam berlaku, mereka merasa semua orang wajib masuk Islam. Yang perempuan dipaksa untuk pakai jilbab, yang laki-laki dipaksa untuk disunat. Kira-kira gambaran mereka adalah seperti itu, dan mereka takut sehingga mereka membenci Islam, membenci umat Islam. Itu adalah bagian dari sebabnya. Demikian juga di berbagai negara mereka melihat banyaknya umat Islam itu, terutama imigran, mengambil alih kesempatan kerja orang-orang penduduk asli di sana, sehingga mereka tidak suka kepada umat Islam itu, dan kemudian mereka mengidap Islamofobia atau kebencian, ketakutan terhadap Islam. Jamaah sekalian, ini berlaku di banyak tempat. Di Amerika juga ada, apalagi ketika zaman Donald Trump yang lalu itu, semakin menjadi-jadi kebencian orang terhadap Islam. Di Belanda misalnya, politik yang ingin menyingkirkan umat Islam atau partai politik yang ingin mengusir umat Islam itu muncul. Demikian juga di negara-negara yang lain. Di Myanmar kita menyaksikan bagaimana umat Islam di Rohingya, umat Islam Rohingya yang terlunta-lunta, mereka menjadi pengungsi sampai sekarang di sebuah kota Cox's Bazar di Bangladesh. Mereka sangat menderita sebagai pengungsi yang ada di sana.
Demikian juga apa yang dialami oleh umat Islam di India. Ada undang-undang baru yang merevisi undang-undang lama, merugikan umat Islam. Umat Islam yang hidup bertahun-tahun di sana, yang belum menjadi warga negara, itu susah. Sedangkan umat Hindu itu dengan mudah bisa menjadi warga negara. Sehingga wajarlah banyak protes di sana yang menunjukkan kekesalan, kegalauan umat Islam akibat diperintah oleh pemerintah yang ekstrim Hindu semacam itu. Nah, hari sekarang apalagi kalau kita melihat bahwa sejarah umat Islam ini banyak mengalami penderitaan di berbagai tempat, dan yang termasuk akhir, walaupun bukan yang paling akhir, ialah yang terjadi di New Zealand ketika masjid di sana, di kota Christchurch, itu ditembaki para jamaah yang sedang melaksanakan sholat, diberondong dengan senjata, dan lebih dari 50 orang menjadi korban. Itu terjadi pada tanggal 15 Maret, dan karena itulah maka atas keprihatinan ini, alhamdulillah, kesadaran pemerintah di negara-negara di dunia ini memandang bahwa peristiwa itu tidak boleh terulang kembali. Nah, ceritanya adalah ini gagasan muncul dari Pakistan yang berunding dengan negara-negara anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, mana lagi, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Itu berunding semua dan kemudian mengajukan ke PBB. Dan alhamdulillah seluruh negara-negara menerima itu, dan ini menunjukkan perhatian terhadap nasib umat Islam yang dizalimi di berbagai negara. Nah, hadirin sekalian, tentu ini menjadi perhatian kita di Indonesia. Jangan sampai ada Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, sehingga melakukan kebijakan, melakukan pembatasan, diskriminasi terhadap umat Islam karena merasa mereka terancam oleh eksistensi umat Islam di negara kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalin ukhuwah Islamiyah ini, sehingga dunia yang kita huni ini menjadi lebih aman, lebih harmoni, lebih mensejahterakan kita semua. Dan itu adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tetapi kita juga harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Tidak ada kezaliman, tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam, dan tentu itu semua adalah tuntutan agama Allah agar Islam itu menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.